Hai teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Umi Kasana, biasa dipanggil Fatim. Saya berasal dari kelas Ekonomi Syariah C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang garansi bank. Sebelum itu saya akan meminta maaf terlebih dahulu kepada Pak Iza bahwasannya nanti penyampaian saya kurang tepat atau bisa dibilang kurang pas. Mohon dimaafkan ya Pak Iza. Dan teman-teman juga saya akan meminta maaf kepada kalian bahwa penyampaian saya kurang jelas ataupun kurang tepat bagi kalian. Semoga bisa mengoreksi. Seperti itu. Semoga kita semua diberikan kesehatan, sehat walafiat. Amin. Langsung saja pengertian garansi bank. Menurut istilah, garansi berasal dari bahasa Inggris guarante atau guaranti yang berarti menjamin atau jaminan. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa jaminan adalah janji seseorang untuk menanggung utang kewajiban kepada pihak lain apabila utang atau kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Lalu garansi bank sendiri adalah jaminan yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap penerima jaminan apabila terjamin itu cedera janji. Jadi yang menerbitkan jaminan itu sendiri adalah bank dan para pemohon itu disebut nasabah, seperti itu. Langsung saja kita lari ke dasar hukum garansi bank. Yang pertama, pada dasarnya semua bank dapat mengeluarkan garansi bank atau bank guarante. Namun hal tersebut harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut. Seperti Surat Edaran Direksi Bank Indonesia nomor 11/KEP/DIR/UPPB tanggal 29 Maret 1977 tentang pemberian jaminan oleh bank dan pemberian jaminan oleh lembaga keuangan bukan bank, yang telah disempurnakan dengan SK Direksi BI nomor 23/88 KEP DIR tanggal 18 Maret 1991 tentang pemberian garansi bank. SK Direksi BI tentang pemberian bank garansi. Nah, di sini undang-undang itu belum sempurna, yang nomor 7 tahun 1992 itu lalu disempurnakan oleh SK Direksi. Dan berkaitan dengan pemberian jaminan. Jadi dasar hukum di sini mengaitkan tentang pemberian jaminan oleh lembaga bank dan bukan bank, seperti itu. Lalu kita lanjut ke mekanisme cara kerjanya. Yang pertama, jaminan penawaran atau disebut juga big bond adalah jaminan yang diterbitkan oleh surety company untuk menjamin oblige bahwa prinsipal pemegang big bond telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh oblige untuk mengikuti pelelangan tersebut, dan apabila prinsipal memenangkan pelelangan maka akan sanggup untuk menutup kontrak pelaksanaan pekerjaan dengan oblige. Jadi yang dimaksudkan mekanisme kerja di sini bahwasannya harus bisa memenuhi persyaratan dari oblige tersebut yang telah ditentukan kepada kita untuk mengikuti pelelangan, seperti itu. Yang kedua adalah jaminan pelaksanaan atau bisa disebut juga dengan performance bond, adalah jaminan yang diterbitkan oleh surety company untuk menjamin oblige bahwa prinsipal akan dapat menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh oblige sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan dalam kontrak perjanjian. Jadi di dalamnya itu ada kontrak perjanjian yang harus kita ikuti, seperti itu. Lalu yang selanjutnya kita akan beralih pada pihak-pihak yang memiliki peran penting dalam garansi bank itu sendiri. Jadi di sini ada 3 ya pihak yang memiliki peran penting. Yang pertama adalah pihak penjamin bank, yang kedua adalah pihak terjamin atau bisa disebut juga dengan nasabah, yang ketiga adalah pihak penerima jaminan itu sendiri. Lalu penjelasannya adalah pihak yang menjamin
Dalam hal ini pihak penjamin adalah bank, di mana banklah yang akan menerbitkan sebuah jaminan kepada nasabahnya yang memiliki sebuah kepentingan terhadap pihak lainnya. Jadi yang dimaksudkan pihak penjamin ini adalah para bank itu menerbitkan sebuah jaminan kepada kita, para nasabahnya itu sendiri. Dan yang kedua, pihak terjamin. Pihak terjamin itu adalah nasabah yang mengajukan dan membuat sebuah permohonan jaminan kepada pihak bank. Jadi inti dari pihak terjamin ini adalah sebuah pemohon ya, pemohon atau bisa disebut dengan nasabah memohon kepada bank untuk meminta jaminan itu sendiri. Lalu yang ketiga, pihak penerima jaminan adalah pihak ketiga yang akan menerima jaminan yang diberikan oleh pihak bank karena adanya sebuah perjanjian yang dilakukan oleh pihak penerima jaminan dengan pihak terjamin selaku nasabah bank itu sendiri. Yang selanjutnya saya akan menerangkan tentang manfaat bank itu. Garansi bank akan sangat membantu terjadinya sebuah kerjasama antara para pelaku bisnis dan mereka juga memiliki kepentingan kerjasama dalam berbagai pihak di dalam pekerjaan yang mereka lakukan. Jadi manfaatnya garansi bank itu adalah intinya bisa terjadinya kerjasama, jadi tidak merugikan pihak antara satu dengan pihak yang lainnya. Jadi dengan kerjasama ini akan sangat memudahkan bagi para bank dan nasabah karena kita kan sama-sama membutuhkan ya. Nasabah juga butuh jaminan itu sendiri, lalu para bank juga untuk bisa berfungsi untuk meminjamkan itu sendiri. Seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan menerangkan tentang jenis-jenis bank itu sendiri. Ada 5 ya. Yang pertama, garansi penawaran atau tender guarante, bisa disebut juga dengan bidbond itu tadi. Di mekanisme juga sudah saya jelaskan, silahkan diulangi lagi video ini. Lalu yang kedua, garansi pelaksanaan atau performance guarante. Yang ketiga, garansi uang muka atau bisa disebut juga dengan advance payment dan payment bond. Advance itu adalah garansi bank yang diterbitkan oleh pihak bank untuk mendapatkan uang muka dari pemilik proyek untuk melaksanakan proyek atau transaksi yang dikerjakan sesuai dengan SPK. Yang keempat, garansi pemeliharaan atau retention atau bisa disebut juga dengan maintenance bond, yaitu garansi bank yang diterbitkan oleh pihak bank juga untuk mendapatkan sisa uang atas proyek yang telah selesai 100% berdasarkan kontrak. Sisa uang yang dimaksud baru dibayarkan oleh pihak pertama jaminan setelah selesainya masa pemeliharaan pekerjaan. Lalu yang kelima, jaminan bank untuk bea cukai. Untuk pembebasan bea masuk atas barang impor yang hasil pengelolaannya akan diekspor kembali, pemerintah Indonesia memiliki kebijakan untuk meningkatkan ekspor non-migas dengan membebaskan bea masuk atas barang impor yang hasil pengolahannya akan diekspor kembali untuk mendapatkan kepastian seperti itu. Lalu saya akan menerangkan tentang eksistensi garansi bank sebagai perjanjian aset cair atau bisa disebut dengan tambahan. Tujuan dari isi dari penanggungan dengan garansi bank adalah memberikan jaminan untuk dipenuhinya perutangan dalam perjanjian pokok, yaitu perjanjian antara pemohon garansi bank dengan krediturnya itu sendiri. Jadi di dalam bank itu sendiri adanya penanggungan itu dikaitkan dengan perjanjian pokok dan mengabdi pada perjanjian pokok sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian garansi bank itu bersifat aset cair atau tambahan. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga Anda semuanya bisa mengoreksi tentang kesalahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.